Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bentar. Hari ini bukan hari ini sih. Semester ini kita ketemu lagi di mata kuliah APPLBO. Semester kemarin ketemu sama saya juga enggak ya? Saya lupa. Enggak ya rasanya ya. Atau ketemu ya? Ada nggak MK kemarin yang saya ajar? Saya lupa. Bentar. Yang semester 3. Sekarang kalian semester 6. Nggak ada rasanya ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Semester 5 kan kalian kemarin? Iya, Bu. Baik, oke. Ya, sebelumnya kan ketemu di apa tuh? MK Strukdat ya. Sebelumnya. Benar nggak sih? Oke, ya udah. Kita ketemu di semester ini di mata kuliah APPLBO, di mana mata kuliah ini membahas tentang perancangan, analisis sama desain. Jadi analisis sama perancangan untuk perangkat lunak memang yang dikhususkan untuk berorientasi objek ya. Jadi fokusnya untuk pengembangan perangkat lunak itu kan ada banyak tahap tuh. Nah, salah satunya ada tahap coding. Ya, coding itu kan bikin program tuh. Nah, tapi yang kita pelajari di APPLBO ini adalah bukan codingnya, tapi lebih kepada analisis sama desainnya. Ya, jadi di mata kuliah ini lebih fokus ke sana. Mempelajari tentang analisis, bagaimana cara menganalisis untuk membuat sebuah perangkat lunak, sama mendesain dari perangkat lunak itu sendiri. Tapi khusus untuk berorientasi objek, bukannya yang prosedural ataupun yang lain gitu. Itu ya. Perkuliahan pertama, hari ini perkuliahan pertama. Sebentar, tadi saya ada baca WA, katanya ada yang nggak usah pakai key ya. Pakai key, kenapa mbak? Ada, sebentar saya cek dulu. Oh iya nih, Ahmad Syauki ya. Sebentar, orangnya ada nggak? Ada, Bu. Ahmad Syauki ya, saya pindahkan ke grupnya ya, ke grup L1. Harus pakai itu, ternyata saya tadi lupa. L1 ya, Hadian Taris juga ya. L1, saya save dulu. Reguler L1, Dava juga ya, L1. Saya pindahin. Yang lain kayaknya ini udah masuk deh. Reguler L1, reguler S1 udah masuk. Oke, ya udah. Coba dicek lagi ya di di e-learning. Di sini di e-learning sama saya 9 orang, berarti 8 orang yang baru masuk. Coba dicek lagi namanya, kalau udah enroll tapi belum tergrup, kasih tahu, mungkin nggak masuk di grupnya. Jadi saya secara manual aja gitu saya masukin. Tapi kalau udah bisa masuk grup ya udah. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk perkuliahan semester ini kita seperti kemarin juga masih tetap pakai e-learning ya. Untuk daftar hadir. Daftar hadir sudah saya buat belum? Ngomong daftar hadir. Oh, sudah dibuat tapi sessionnya belum saya buka. Sebentar saya bukakan dulu. Sebentar ya, saya bukakan dulu sessionnya. Ini spirit reguler 1 ya. Reguler 1. Kita mulai kuliah jam 10.30, berarti 10.30 sampai dengan 13.30 ya. Di jadwalnya itu kan itu. Multiple session repeat setiap hari Senin, seminggu sekali sampai dengan saya buat sampai Mei rasanya.
Saya juga belum tahu nih, belum tahu dapat kalender akademik. Oke, saya add dulu sebentar. Oh, 17 kelebihan 1. Saya hapus dulu 1. Oke, sudah 16 kali. Yang sudah masuk di apa sih? Di grup di e-learning boleh langsung apa ya? Langsung isi daftar hadirnya, silakan. Ya, langsung boleh isi daftar hadirnya. Oke, baik. Permisi Bu. Ya, Nanya. gimana? Boleh? Boleh? Siapa tadi? Gimana? Izin mau nanya Bu. Boleh, silakan. Gini Bu, kami kan ada beberapa yang ikut mata kuliah pengembangan mata kuliah ini itu dikonversi di program lain Bu dari Kampus Merdeka. Iya. Apakah kami juga masih ikut masuk ke Enggak, e-learning atau Skype ya Bu? enggak perlu. Jadi kalau misalnya sudah ikut di Kampus Merdeka, itu kan sudah ada nilainya tuh. Nah, nanti kan dikonversi. Mungkin Iya kalau Bu. hasil konversinya belum selesai ya wajar aja sih, belum ini. Tapi nilainya kan udah ada, udah keluar dari Kampus Merdeka. Nah, itu nggak perlu ikut lagi mata kuliah ini. Jadi nggak usah masuk ke dalam e-learning juga, nggak usah ikut dalam Skype juga. Jadi dianggap sudah selesai gitu, sudah selesai perkuliahannya untuk APP-LPU udah selesai. Gitu. Ya. Nanti untuk pendataannya gimana Bu? Pendataan apanya nih? Yang siapa aja yang ikut untuk ini konversi? Oke. Yang ikut konversi, yang nggak ikut konversi ya. Nanti untuk pendataannya mungkin saya buat form aja nanti ya. Saya sebar ke kalian. Ya, mungkin dari semester 6 ya. Ya, semester 6 yang banyak. Nanti saya kasih form. Jadi nanti form itu di semua kalian ngisi gitu. Kalian itu ikut yang perkuliahan reguler atau KMMI yang sudah dikonversi, yang akan dikonversi. Jadi saya lihat di situ. Nanti saya ketika masuk ke SIMAK itu nanti saya lihat lagi. Kalau misalnya ikut kuliah reguler atau di SIMAK. SIMAK kan ngambil ya tetap ya? Iya Bu, ngambil untuk Ya, konversinya. Ya, tapi nanti nilainya itu kalau nggak salah, kalau untuk KMMI, sorry, Kampus Merdeka, itu nanti akan langsung diinputkan oleh admin. Jadi kemungkinan yang udah kalau konversinya udah selesai ya, konversi udah selesai, sudah keluar SK-nya, nilai kan udah ada, nanti langsung diinputkan. Jadi bukannya saya yang input lagi gitu, tapi nanti untuk jaga-jaga aja ya, jaga-jaga supaya saya juga tahu data-data siapa aja yang ikut Kampus Merdeka, siapa aja yang ikut reguler, nanti saya kasih form juga. Nanti nilainya punya kalian kalau Kampus Merdeka langsung masuk, nanti begitu ceritanya si Kampus Merdeka itu. Baik Bu, Ya. terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Nanti saya buatkan formnya ya, sebentar lagi sambil ini saya buatkan formnya, disebar. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah, nggak ada lagi. Baik. Untuk perkuliahan pertama atau pertemuan pertama sih saya belum masuk ke dalam materi ya, seperti biasa. Paling cuman saya mau ada beberapa yang mau saya sampaikan. Pertama terkait jadwal, kemudian media ya, media perkuliahan yang akan kita pakai, kemudian LMS-nya udah jelas nih kita pakai e-learning. Kalau misalnya e-learningnya down segala macam, nanti kita nanti ya saya combine lah sama yang lain gitu. Kalau untuk bukan tatap muka, video conference ya, video conference selama perkuliahan itu begini, kemungkinan nanti saya pakai Zoom. Untuk hari ini aja pakai Skype karena akun saya masih bermasalah. Nanti semoga sudah bisa selesai atau enggak saya ganti akun aja lah biar nggak bingung, nggak pusing mikirinnya, suspend mulu.
Itu ya, nanti insya Allah pakai Zoom. Itu sih. Dan juga untuk perkuliahannya nanti saya banyak menggunakan media digital. Jadi perkuliahannya nggak selalu saya monoton ngoceh di depan laptop gitu, tapi kita ada interaksi antara kalian sama saya. Jadi saya nanti akan menggunakan beberapa media digital. Kalau mungkin yang udah, ya kalau Kampus Merdeka kemarin yang ikut saya KMMI kan nanti dikonversi ke sini juga kan, ke APP LBO, itu saya udah pakai yang media digital. Nah, jadi untuk APP LBO juga sekarang saya pakai konsep yang sama. Nanti saya pakai media digital, nanti pakai bukan games, brainstormingnya nanti di Kahoot atau di mana gitu. Terus misalnya ada pakai Padlet atau segala macam, itu nanti saya gunakan beberapa media digital. Dan juga saya harapkan kepada mahasiswa untuk kalau bisa itu pakai laptop. Kenapa? Karena itu tadi saya harus pakai media digital, kalian harus touch down di sana gitu. Kalau pakai HP nanti susah kan, harus susah mau belajarnya tuh susah. Terus juga nanti saya pakai Google Doc, kalian ngedit bareng-bareng. Kalau diskusi kelompok ya, kalau saya biasanya pakai Google Doc, kalian ngedit bareng di sana sambil saya liatin. Kan di situ ada pergerakan siapa aja yang ikut diskusi, siapa aja yang diem aja atau tidak masuk sama sekali ke dalam Google Doc itu, atau siapa aja yang nggak berkontribusi lah istilahnya. Di situ historinya ada semua. Jadi rata-rata sih nanti untuk kalau APP LBO ya memang kita merancang sebuah perangkat lunak ya. Perangkat lunak yang hasil rancangan analisis dan rancangan kita itu semuanya akan tersimpan. Saya simpannya nanti di Google Drive saya. Nah, di Google Drive saya akan sebar ke kalian ketika diskusi, itu saya pantau di sana. Selain itu, selain kalian ngetiknya di drive bukan di drive. Kalau bikin UML segala macam itu nanti di Draw.io. Nah, itu saya bisa pantau juga kan. Terus kalau misalnya bikin laporan segala macam itu di Google Drive atau Google Doc. Nah, Google Doc itu nanti saya bisa lihat juga. Ini terus juga nanti ketika diskusinya kan masih dalam waktu perkuliahan gitu. Saya akan buka open room di Zoom, atau ya nanti ada semacamnya, ada beberapa tempat yang bisa kita main-main gitu ya, eksplorasi. Nah, itu saya bisa dengar, saya bisa join tiba-tiba gitu, apakah memang ada diskusi atau hanya diam silent di dalam grup tersebut. Jadi itu supaya kalian juga jangan-jangan nih mahasiswa buka aja Skype atau buka aja Zoom terus ditinggal tidur. Banyak kejadian seperti itu, dipanggil-panggil nggak nyaut gitu ya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir yang seperti itu, saya coba untuk itu tadi, walaupun oke lah banyak alasan, Bu saya nggak bisa open cam ya, kalau open mic oke lah nanti ribut ya. Tapi kalau open cam, Bu saya nggak bisa open cam karena berat, karena kuota, karena ya macam-macam alasan. Nah, tapi saya minta tetap kita menggunakan digital interaktif sehingga bisa saling komunikasi di situ. Walaupun saya nggak ngelihat kalian mau pakai baju tidur terserah, mau pakai sarung aja yang cowok terserah gitu. Tapi tetap ada interaksi. Maksudnya kalian tetap ada di depan laptop dan ya mau mendengarkan secara sesama, tapi tetap ikut ada lah di situ. Bukan hanya buka laptop, hidupin Skype, join, atau hidupin Zoom, join, udah tutup kamera, tutup mikrofon terus tidur, nggak gitu. Ya, jadi saya menggunakan media digital. Jadi kelihatan nanti ya namanya siapa aja yang ikut di sana. Begitu ya.
Itu perkuliahan kita untuk APPLBO. Sebenarnya nanti untuk e-learning itu hanya sebagai ya kalau saya kasih tugasnya juga nanti akan jarang kok di e-learning. Kebanyakan di Drive semua. Saya simpannya di Drive. Paling di situ kalau saya upload materi, upload slide segala macam atau video saya upload di sana gitu ya, supaya kalian bisa ngeliat aja. Gitu. Oke. Itu tentang bagaimana perkuliahan kita selama 1 semester. Ada pertanyaan dulu nggak? Ibu permisi Bu. Ya boleh. Izin sebentar Bu ya. Izin sebentar. Ini lagi dipanggil. Iya silakan. Nanti ada apa-apa terus dipanggil kan. Oke. Silakan. Iya sama-sama. Oke, baik. Itu ya. Tentang perkuliahannya, cara perkuliahannya. Ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ini enak ya, kalau APPLBO nggak ada praktikum ya, jadi aman-aman aja, nyantai-nyantai aja. Katanya saya juga mau menyampaikan hasil dari rapat kemarin, itu katanya kita nggak tahu nih ke depannya. Katanya kalau untuk teori akan pertemuannya secara online, tapi untuk bulan ini saja dulu, bulan depan belum tahu. Ya, untuk bulan depan saya belum tahu. Tapi untuk bulan ini masih secara online. Tapi saya nggak tahu nih, saya juga masih bingung. Sama kalau yang surat edaran rektor. Surat edaran rektor kan untuk perkuliahan semester genap masih online. Nah, saya nggak tahu nih. Kayaknya yang untuk bulan ini aja dulu itu masih di fakultas. Tapi belum tahu lah. Saya belum ada ide lagi mau gimana gitu. Yang ya udah ikutin aja. Yang pasti kalau teori kita akan laksanakan untuk bulan ini dulu ya. Kita untuk bulan ini dulu secara online. Kita nggak tahu untuk bulan ke depan dan seterusnya, saya nggak tahu. Apakah ada perubahan atau gimana? Saya juga belum tahu. Oke, belum ada pertanyaan nih. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan saya mau kasih RPS ya. Walaupun ini bukan RPS terbaru, tapi setidaknya materi yang akan kita pelajari itu kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama seperti ini. Ya, RPS APPLBO. Ini ya. Jadi yang akan kita pelajari sebenarnya pendekatan memang berorientasi objek, ya, khusus untuk berorientasi objek, tapi lebih kepada menganalisa sama rancangan. Jadi di dalam pengembangan perangkat lunak itu kan ada tahapan pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis, desain atau merancang, kemudian coding itu ngoding ya pakai bahasa pemrograman, kemudian baru testing, kemudian maintenance. Nah, untuk mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini adalah khusus untuk analisis sama perancangan. Jadi sebenarnya untuk ngoding kan kalian sudah belajar tuh PBO, Alpro, Strukdat. Nah, itu ngodingnya gitu. Sekarang analisis sama desain. Nanti untuk pengujian sebenarnya ada mata kuliah lanjut lagi atau termasuk ke dalam JKPL, masuk ke sana gitu. Ya, jadi ini agak mundur dikit ceritanya. Disuruh ngoding dulu, kalian belajar ngoding, baru nanti mundur ke analisis sama desain, ya. Jadi fokusnya ke sana. Materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini capaiannya ada pertama ya jelas prinsip APPLBO, kemudian termasuk di dalamnya nanti ada bagaimana cara menganalisis ya. Nanti ini jangan jadi patokan dulu ya, karena nanti akan saya ubah-ubah. Urutannya akan berubah mungkin. Karena di sini belum ada yang analisisnya, tapi di dalam pengantar prinsip APPLBO ini akan dijelaskan analisis, desain, coding, testing dan segala macam. Kemudian nanti baru akan masuk ke dalam analisis. Yang diisinya itu adalah bagaimana cara menggali kebutuhan.
Kemudian itu bagian analisis, kemudian dilanjutkan nanti dengan bikin desain. Bikin desainnya kita menggunakan UML, ya. Bikin desainnya pakai UML. Ini jadi dipelajari tentang UML-nya, sejarah UML, bangunan dasar UML, ada UML, ada DFD, DRD, DFD, ERD. Nah, itu bedanya apa? Nanti dijelaskan. Kemudian diagram-diagram yang ada di dalam UML, ya. Sebenarnya ini mengumpulkan kebutuhan itu masuk ke dalam analisis tadi. Makanya saya bilang agak diubah-ubah nanti sedikit. Menyesuaikan ya, ini masih yang versi lama. Diagram UML termasuk di dalamnya ada diagram use case, ya. Di dalam UML itu ada diagram use case, kemudian belajar juga skenario use case, kemudian diagram analisis, kemudian kelas analisis, kemudian sequence diagram. Satu lagi activity. Ya, diagram analisis ini akan diganti dengan sama dengan activity. Begitu. Jadi lebih kepada apa ya? Fokusnya memang kepada analisis sama desainnya. Ya, analisis bagaimana cara menggali kebutuhan. Desainnya itu bagian perancangannya itu kita menggunakan desain. Nah, desainnya kita menggunakan UML. UML-nya ya di dalam UML itu kan ada banyak diagram. Nah, diagram yang akan kita pelajari ini gitu. Kemudian satu lagi yang akan saya jelaskan di sini adalah kita kan based on project, ya istilahnya kita akan pura-puranya itu kita akan membuat sebuah perangkat lunak yang berorientasi objek. Tapi kita nggak akan membuat sampai jadi, Bu. Kita akan bikin sampai jadi ya perangkat lunaknya. Enggak. Kita akan cuman sampai analisis sama desain. Kita hanya sampai situ aja. Bukannya sampai benar-benar perangkat lunak itu jadi enggak. Ya, jadi mulai dari tahapan awal bagaimana misalnya saya memberikan, misalnya saya sebagai stakeholder, kalian sebagai bukan programmer, kalian sebagai saya sebagai customer, kalian sebagai stakeholder gitu. Nah, nanti saya akan bilang, saya meminta dibuatkan sistem yang seperti ini. Terus nanti kalian akan analisis, kemudian dari sistem yang saya inginkan itu kalian analisis, kalian gali kebutuhannya, apa saja yang dibutuhkan oleh perangkat lunak. Kemudian nanti setelah itu baru kalian buat desainnya. Desainnya mulai dari ini tadi, use case, kemudian skenario, activity, kemudian sequence, kemudian kelas diagram, ya, itu yang akan kalian buat. Kemungkinan juga kita jadinya berdasarkan based on project ya, based on project. Kemungkinan juga nanti saya kan akan banyak memberikan tugas ya. Jadi berdasarkan project yang saya minta tadi, jadi dari awal sampai akhir perkuliahan kita akan menyelesaikan sebuah project. Tapi itu tadi projectnya nggak sampai jadi. Nah, kita akan menyelesaikan sebuah project. Jadi kemungkinan ini adalah semuanya nanti tugas kelompok. Ya, dari awal, dan juga nggak berubah-berubah, projectnya nggak berubah-berubah. Dari awal sampai akhir kita menggunakan case yang sama. Case yang sama, misalnya membuat sistem informasi rumah sakit, misalnya ya udah tentang rumah sakit dari awal sampai akhir kita ubek-ubek tentang rumah sakit gitu. Atau nanti misalnya sistem informasi akademik, ya udah dari awal sampai akhir kita ubek-ubek tentang sistem informasi akademik, mulai dari analisis, desain sampai sequence-nya. Kita ubek-ubek di situ aja, nggak kita ubah-ubah gitu ya. Jadi memang dari awal sampai akhir project yang akan kita gunakan sama. Tujuannya apa? Kalau saya sendiri ya, saya mungkin beda-beda dosen beda lagi ya. Kalau saya sendiri adalah saya tujuannya kenapa saya nggak ubah-ubah tuh project, nggak ubah-ubah kasusnya, biar kalian tahu, oh mulai analisis kalau mau project seperti ini atau sistem informasi seperti ini atau aplikasi seperti ini, analisisnya bagaimana, kemudian nanti dikembangkan jadi apa, dikembangkan jadi apa gitu. Ya, jadi kurang lebih itu sih yang akan kita lakukan untuk tugas-tugasnya. Jadi tugasnya nanti akan berkelompok dan kemungkinan kelompoknya ya orangnya itu aja. Ya. Kenapa? Karena proyeknya nyambung. Ya, proyeknya nyambung.
Kecuali nanti kalau saya bilang tugas sendiri individu, ya udah tugas sendiri, beda mungkin, beda sama yang tugas project. Tapi kalau misalnya project itu tadi, saya akan buat dari awal sampai akhir itu kelompoknya orangnya itu aja. Karena apa? Karena nanti kalau saya ubah-ubah kan beda tuh. Kelompok A ngomongin kebutuhan fungsional dari sistem informasi yang saya inginkan ada 5. Kelompok B bilang ada 7. Kan kalau saya ubah-ubah nanti bingung. Jadi makanya saya minta orangnya, kelompoknya sudah terbagi dari awal sampai akhir, ya udah itu aja. Proyeknya juga nyambung. Gitu. Seolah-olah kalau misalnya kita tugas akhir ya, seolah-olah kalian membuat sebuah tugas akhir, tapi nggak sampai coding selesai. Nanti itu ya, nanti mungkin pada saat sequence sebenarnya butuh coding, kita akan reverse engineering, kita akan mundur, jadi codingnya saya yang kasih, kalian yang bikin sequence-nya, tapi tetap dasi dalam tema atau topik yang sama dengan kasus yang saya kasih ya, dengan kasus yang saya kasih based on project tadi. Begitu kurang lebih yang akan kita pelajari ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, jadi materinya ya itu memang semuanya tentang analisis sama desain. Kalau yang ikut kuliah KMMI ya sama sih, kurang lebih kayak gitu juga. Saya kasihnya, kalau kemarin sih masih ubah-ubah ya, jadi memang bukan, karena dosen pengajarnya ada 3. Jadi ya saya nggak bisa ngasih project dari awal, tapi karena ini dosennya dari awal itu saya, ya udah saya pengennya memang dari awal udah bikin project ya. Saya pengen dari awal udah bikin project, jadi seolah-olah kalian itu bukan bikin tugas akhir. Kan di tugas akhir itu kan ada pembuatan apa sih? Pembuatan bab 4 ya, pengembangan perangkat lunak itu. Wow, ini ya, sebentar. Saya coba cari dulu, bentar ya. Mana ya? Saya tunggu sebentar, saya coba buka dulu ini. Sambil kalau mau ada yang ditanya silakan. Ya, kan. Nah, ini dia, sebentar ya. Saya sharekan kembali. Ya, benar. Nah, ini yang secara ininya ya. Yang kemarin sudah saya rancang sih. Mungkin nanti ngikutin ya, nanti diubah-ubah juga sedikit lah. Yang terbaru juga termasuk. Tapi di sini, nah ini yang dijawab diskusi, demonstrasi. Sorry ya, miring-miring sebab ngasih kanan. Demonstrasi, diskusi. Nah ini, jadi nanti pakai media digital interaktif, ini media digitalnya beberapa ya, nanti bisa kita pakai beberapa media digital yang bisa kita pakai. Kemudian nanti untuk APPLBO ini saya sebenarnya sudah nyiapin tadi hasil yang KMMI kemarin juga sih, sebenarnya ada video pembelajaran, jadi nanti beberapa video pembelajaran yang bisa dipakai gitu.
Kalian nonton dulu, terus nanti saya jelaskan ulang. Saya jelaskan lagi tentang video, tentang materinya. Ya, ada analisis kebutuhan, use case, skenario. Ini sudah saya masih ada sampai sekarang sih. Ininya. Nah, ini daftar referensi yang bisa dipakai. Ya, beberapa daftar referensi yang bisa kalian gunakan. Gitu. Oke, nanti seiring berjalan waktu kita pakai beberapa digital interaktif inilah. Kita pakai, ya saya memang pakai ini. Tapi untuk itunya pakai Zoom. Insya Allah pakai Zoom. Video pembelajarannya. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum? Oke, kalau belum sebenarnya materi APPL BO ini nyambungnya dari RPL ya. Nah, dari RPL kemarin sudah dapat materi RPL kan? MK RPL. Oke. Udah ada MK RPL kan? Udah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah kan? Ya, sudah. Sebenarnya itu bukan nyambung sih, masih runut dari sana, dari RPL. Gimana? RPL-nya paham, mengerti, jelas? Ada yang bingung nggak? Bingungnya bagian mana gitu? Boleh, boleh. Hari ini sesi curhat juga boleh, nggak apa-apa. Silakan. Amankah kuliah RPL-nya? Bagus nilainya? Ada yang nyangkut di kepala? Kalau RPL itu kan secara umum secara umum. Jadi di RPL kan masih dibahas tentang metodologi pengembangan perangkat lunak yang banyak ya, ada waterfall, ada spiral, ada RAT, ada ya segala macam, ada RUP di sana. Nah, itu dibahasnya di RPL. Nanti di APPLBO kita fokusnya udah memang ke itu tadi yang saya bilang, pemrograman orientasinya objek. Jadi nggak fokus ke metodologi pengembangannya. Jadi sebenarnya metodologi pengembangan perangkat lunak itu semuanya sama ya, sebenarnya sama. Bedanya cuma caranya. Bedanya cuma cara. Ada yang analisis sama desainnya ada barengan. Ada yang analisis dulu, terus desainnya nanti. Ada yang harus caranya serial. Kayak waterfall itu kan harus serial. Sudah analisis, baru boleh lanjut ke desain. Kalau analisis belum selesai, nggak boleh lanjut ke desain. Terus nggak boleh lanjut ke tahapan selanjutnya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya contohnya di RUP itu boleh barengan. Jadi desainnya itu udah boleh dikerjakan pada saat fase insepsi, udah boleh. Tapi memang nggak menonjol di sana gitu. Yang lebih menonjol adalah analisisnya kalau bagian RUP. Tapi boleh dikerjakan, tapi cuman mungkin sekitar 20% begitu ya, metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, tapi kalau misalnya kita di sini memang fokusnya lebih kepada bukan metodologi secara umumnya, tapi memang lebih Pak. Setiap metodologi itu punya analisis. Pasti punya analisisnya, pasti punya perancangannya. Nah, kita lebih ke fokusnya kepada analisis sama perancangannya. Jadi kalian sudah di RPL sudah belajar tahapan pengembangan perangkat lunak secara umum, analisis, desain segala macam. Nah, di APPLBO kita lebih kepada tahapan di dalam pengembangan perangkat lunaknya, yaitu adalah analisis sama perancangan, sama desainnya. Desainnya karena kita menggunakan berorientasi objek, oleh karena itu pakai UML. Ya, oleh karena itu kita pakai UML. Tapi kalau perancangannya kita tidak diwajibkan pakai berorientasi objek di sini, cuman judul dari mata kuliahnya adalah analisis dan perancangan perangkat lunak, nggak ada BO-nya, nggak ada berorientasi objek, ada dua macam. Jadi boleh pakai, bisa pakai UML, bisa pakai DFDRD.
Tapi karena kita di sini ada ujungnya berorientasi objek, makanya kita pakai UML. Kalau UML harus orientasi objek, tapi kalau yang prosedural itu pakai DFD, ERD. Itu bedanya. Ya, kenapa? Jadi jangan salah kaprah. Kenapa harus UML, Bu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa DFD, ERD kan lebih gampang tuh. Konteks diagram juga lebih gampang. Karena dia hanya prosedural. Melihat prosedural aja. Tapi kalau kita ada BO-nya, ada berorientasi objek, makanya kita fokusnya ke UML. Gitu. Dan juga, ada juga yang salah kaprah lagi nih. UML itu wajib melekat pada RUP. Enggak. Ya, tapi kalau misalnya metode pengembangan perangkat lunak kalian waterfall. Tapi pemrogramannya itu pakai orientasi objek. Boleh nggak desainnya atau perancangannya pakai UML? Boleh jawabannya. Boleh, nggak masalah karena berorientasi objek. Kalau jadi dia itu kebetulan RUP itu kan memang fokusnya, bukan fokusnya sih, lebih dekatnya ke objek ya, bentuk objek. Makanya dia UML kebanyakan. Tapi kalau Bu, kalau metodologi pengembangan perangkat lunak saya RUP, tapi saya pakai prosedural programnya, atau ya programnya prosedural atau cuma prosedur fungsi, nggak ada kelas istilahnya gitu ya, nggak ada kelas, nggak ada objek, boleh nggak? Boleh aja, kenapa nggak? Silakan, berarti desainnya nggak pakai UML, pakai ERD, DFD. Nah itu kebanyakan yang mahasiswa sampai saat ini itu banyak salah kaprah. Katanya mereka ngomong bahwa RUP itu harus UML. Enggak. Kalau waterfall itu harus DFD, ERD. Enggak. Kalau ada yang kemarin apa ya, mahasiswa bimbingan saya, Scrum, dia pakai DFD, ERD. Padahal programnya itu berorientasi objek, ada kelas. Ubah saya minta ubah. Kenapa? Ya nggak cocok. Program dia pakai kelas kok. Ya udah pakai UML. Bu, tapi saya metodologinya pakai Scrum. Iya, mau metodologi apa saja, kalau mau pakai Scrum, mau pakai waterfall, mau pakai spiral, tapi program kamu object oriented, ya udah pakai si UML gitu. Ya, beda. Beda alur mereka tuh. Beda cara gitu. Makanya di sini yang kita pelajari bukan DFD-RD. Ya mungkin di RUP lagi. RPL pakai DFD-RD ya. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang pakai UML, Bu? Ya karena kita pakai orientasi objek. Nah, mungkin di RPL kemarin kalian hanya pakai prosedural. Ya udah silakan DFD, nggak masalah. Bisa nggak, Bu, prosedural kalian paksa pakai UML? Programnya cuma prosedur fungsi, tapi nggak ada kelas, nggak ada objek. Bisa nggak kalian paksa pakai UML? Nggak bisa. Mungkin kalian bisa bikin use case, bisa skenario, bisa activity, bisa, tapi kalian akan terbentur pada saat bikin sequence diagram sama kelas diagram. Nggak bisa, itu langsung nolak dia, UML-nya langsung nolak, nggak bisa ya. Jadi desain itu dia melekatnya pada program yang mau dibuat, apakah berorientasi objek atau enggak gitu ya. Gitu. Jadi mungkin di RPL kemarin pakai ada bikin desain juga, ada nggak pakai RTDFD? Kalau saya ngajar kemarin, saya memang nggak ngajar RPLS TI sih, saya nggak mengajar RPLSI. Iya, DFD-RD. Tapi nggak tahu kalau di TI gimana. Gimana tuh RPL kemarin? Masih ingat nggak? Atau udah lupa, Bu? Kalau RPL kemarin pakai DFD, Bu. Ya, mungkin karena tidak ada kewajiban ya. Tidak, di RPL kemarin kan nggak ada berorientasi objek, nggak ada. Ya makanya pakai DFD-RD. Saya juga di SI kemarin ya memang DFD-RD. Karena apa? Karena memang nggak ada kewajiban berorientasi objek itu. Oke. Ada yang mau ditanya? Silakan. Bentar ya.
Oke, sorry. Seperti biasa. Karena di rumah ada iklan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Belum ada? Itu ya, nanti sebagian besar apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Mudah-mudahan semester mulai dari awal sampai di akhir semester berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan sama sekali, lancar-lancar aja, materi yang disampaikan bisa kalian terima dan serap dengan baik. Diskusinya juga berjalan dengan baik, lancar, aman-aman aja gitu. Terus nanti untuk informasi-informasi selanjutnya mungkin akan saya sampaikan di grup WA-nya aja ya. Termasuk form untuk yang siapa yang udah ngambil konversi atau yang ngambil reguler, kelas tatap muka biasa ya, reguler gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Sudah saya sampaikan juga silabus, kemudian apa yang akan kita pelajari, bagaimana cara belajarnya, kurang lebih akan seperti itu. Kalaupun ada perubahan ya saya menyesuaikan aja, saya sesuaikan sama kondisi ya, saya sesuaikan sama kondisi. Saya akan coba atur lagi supaya lebih enak, karena kemarin-kemarin sudah ada ini juga sudah ada gambaran ya, jadi saya akan mudah-mudahan deh bisa dibuat lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Semoga perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan dulu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.